Di riwayat yang lain, ini sebenarnya sudah ditafsir ini, ditafsir Ibnu Katsir ini. Saya cuma mereplay lagi, mengulang lagi. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ditinggal orang yang kita cintai 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ditinggal anak yang kita cintai, harta yang kita miliki hilang entah kemana. Kekayaan kita diambil orang entah kemana, hilang semua. Ingat lagi kita 1 tahun kemudian, ingat lagi 3 tahun lagi, ingat lagi peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Ingat ketika kita ditinggal oleh orang tua kita, kemudian keluar lagi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sudah 3 tahun yang lalu, padahal 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi karena kita itu cinta sayang kepada mereka-mereka yang meninggalkan kita kembali kepada Allah, ke rahmatullah itu, keluar lagi kesedihan kita. Kita kemudian berkata kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah, Pak? Melalui Rasulnya, mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan balasan sebagaimana mereka mengalaminya ketika di awal waktu mereka menghadapi musibah ini. Allahu Akbar. Bernilai masih, dibalas oleh Allah masih dengan pahala yang istimewa. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu pengen tahu bagaimana umat sebelum kita menghadapi masalah seperti ini, musibah seperti ini. Ini diterangkan di sini. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengucap ya asaf, ya asafi, sungguh menyesal sekali. Sebelum kita kalau ada musibah, sungguh menyesal saya, sungguh sedih saya, eman. Itu sebelum kita, Pak. Sebelum umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma berkeluh seperti itu, eman saya, ya apa gitu. Tapi umat Sayyidina Muhammad diberi oleh Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istirja. Istirja itu artinya tolabul fi'li arruju' ilallah. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan ini, kita menyadari, menghibur diri kita. Sesungguhnya semua ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Makanya orang itu kalau membaca innalillah, hatinya itu lebih tenang. Karena dia menghibur dirinya. Kita ini tidak punya sesuatu ini, nggak mutlak kita memiliki ini. Karena semuanya adalah milik Allah. Orang tua kita milik Allah, harta kita milik Allah, anak kita milik Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka diterangkan dalam hadis ini, siapa saja yang mengucap istirja, Allah akan menambal, menutupi musibahnya, memperbaiki kehidupannya, mengganti yang lebih baik dari yang ditinggalnya dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang lain ini. Bayangkan, amalan yang dilakukan oleh Allah, amalan yang dilakukan oleh para malaikat, dan amalan yang dilakukan oleh umatnya, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masya Allah. Jadi amalan kita ini diamalkan juga Allah, diamalkan para malaikat, diamalkan oleh kita. Istimewa. Sekarang kalau kita ini levelnya disamakan berarti kan istimewa. Panjenengan disamakan dengan orang-orang yang soleh, dicontohkan, dikiaskan dengan orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Itu kan penghormatan panjenengan. Masya Allah. Ini 5 keistimewaan yang Allah berikan di luar bulan Ramadan. Sekarang apa yang Allah berikan? 5 keistimewaan lagi yang Allah berikan di bulan Ramadan. 5 perkara itu, yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa jika memasuki malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat mereka, kita maksudnya, siapapun yang dilihat oleh Allah, maka tidak akan disiksa selamanya. Bagaimana Allah melihat? Allah melihat hamba-hamba ketika datang bulan Ramadan bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Allah melihat kita dengan pandangan kasih sayang. Ala yawma binadra minal ainir rahima tudawi kullama bi min amradin saqima. Ala ya Allah binadra, ya Allah dengan pandangan dalam tanda kutip, dengan pandangan Allah yang maha penyayang, yang penuh dengan kasih sayang. Semua yang datang di bulan Ramadan mendapatkan itu, dia akan selamat selama-lamanya, tidak akan disiksa selama-lamanya. Yang kedua, nah ini Pak, ini harus diperjelas ini, bahwa yang kedua, bau mulut mereka orang yang berpuasa ketika sore hari. Nah ini, bau mulut mereka yang berpuasa sore hari lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Itu siapa? Di sisi Allah. Kalau di sisi manusia enggak. Hati-hati. Pas sore baunya, oh iki lo ambune, oh lebih baik daripada aroma kasturi. Itu di sisi Allah. Jangan dipamer-pamerkan. Kasturi iki. Enggak ngaji itu. Orang di sisi Allah kok dipamer-pamer. Bisa-bisa kurang 10 menit buka puasa geblak sebelahnya itu. Iya, dipahami kapan di sisi Allah, kapan nanti baunya orang yang berpuasa akan dikenali karena ada pintu khusus surga. Namanya apa Pak pintunya Pak? Ar-Rayyan. Jadi jangan bilang saya puasa, mulutnya ndak bau orang puasa, ngaku-ngaku. Sahur ikut sahur. Begitu pagi iya, belok kiri. Nah, ini susah ya. Nanti buka puasa ikut buka puasa. Na'udzubillahimin. Ini tidak termasuk orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga,
Keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan pada bulan Ramadan, para malaikat memohon ampun untuk mereka setiap siang dan malam. Masya Allah. Jadi orang yang beribadah di bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ngaji, ibadah-ibadah semua, didoakan Pak oleh para malaikat itu. Makanya istimewa bulan Ramadan ini. Pantas kita untuk bersungguh-sungguh mengisi di bulan Ramadan. Termasuk sholat tarawih. Itu kalau bisa jangan cepet-cepet. Iya. Ayo ndang mari. Pola ese odo omah durung mari. Makanya saya sampaikan, tarawih itu dari kata istirahat, santai maksudnya. Setiap 4 salam duduk istirahat, bangun lagi, gitu. Jadi jangan gopoh. Ini kalau ada yang seperti itu, ya pokoknya jangan dibikin-bikin. Ngajinya jangan dibikin-bikin. Apa gerakan sholatnya jangan dibikin-bikin, sewajarnya. Ya nanti susah kalau dibikin-bikin, sewajarnya, jangan berlebihan. Tapi juga jangan cepet-cepet. Nanti hilang keistimewaan ini. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, Masya Allah, bersiaplah engkau, berdadanlah engkau untuk hambaku, ya, untuk hambaku, berhiaslah yang saat ini bersungguh-sungguh beribadah, beristirahat dari kelelahan dunia kepada negeri dan kemuliaanku. Makanya bagi kita dunia ini bukan tempat istirahat, tempat beribadah bersungguh-sungguh, berjuang, bermujahadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kurang satu. Yang kelima, sudah habis tadi. Loh, ini cara menyambut Ramadannya belum. Yang kelima, Allah ketika akhir bulan Ramadan, Allah bilang begini, mengampuni semua dari hamba-hamba Allah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah maksudnya bagaimana? Apakah yang dimaksud Allah mengampuni di akhir bulan Ramadan itu ketika malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, bukan. Maksudnya bukan bagaimana? Bahwa orang-orang yang beramal, orang-orang yang melakukan suatu amalan, ketika dia selesai mengamalkan amalannya, menjalankan amalnya, dia pahalanya langsung diberikan oleh Allah ketika malam terakhir bulan Ramadan. Makanya ketika takbir itu kita datang sholat Idul Fitri, itu ada munadi panggilan, kamu yang telah berpuasa, kamu yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Allah telah menetapkan pahala kepada. Sama dengan orang kerja, Pak. Selesai kerja langsung diberi imbalannya. Apalagi Allah yang Mar-Rahman Mar-Rahim. Langsung saya ambilkan bagaimana cara menyambut Ramadan menurut beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka pertama kata beliau, karena kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana Allah menurunkan perintah untuk bersolawat, perbanyak baca solawat. Bulan Sya'ban ini kan bulan Rasul. Kenapa? Karena diturunkannya perintah untuk bersolawat. Kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, perbanyak baca solawat ini. Terserah solawat yang mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Terserah baca solawat yang mana. Sallallahu ala Muhammad, baca. Kenapa?
Karena di bulan ini turun ayat itu, dan sepantasnya kita ini menjadikan Rasulullah sebagai perantara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Membersihkan penyakit hati, membuang penyakit hati. Riya mulai dibuang mulai sekarang ini, Pak. Riya, ujub, sum'ah, semua di bulan Sya'ban kita bersihkan ini hati kita. Karena puasa nanti gak bisa dipamer-pamerkan. Makanya di bulan Sya'ban ini kita sudah mulai melakukan pembersihan-pembersihan itu. Takabur, dengki, hasud, sebelum Ramadan hilangkan. Minta maaf agar supaya langkah kita di bulan Ramadan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan bahwa kata beliau, Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, maka barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah balas dengan 10 balasan. Fayambaghi likulli mu'minin labib, maka bagi orang mukmin yang pintar, yang cerdas, alla yaufila fi hadzal syahr, hendaklah dia tidak meremehkan di bulan ini, bal yata'ahab fihi, dan hendaknya dia senang bersungguh-sungguh, li istiqbali syahri Ramadan bitatahhuri, menyambut bulan Ramadan dengan cara apa? Menyucikan dirinya. Ada saudara-saudara kita di tempat yang lain, kalau bulan Ramadan, mau datang bulan Ramadan, mandi. Ya Pak ya? Mandi. Tapi maknanya bukan mandi cuma seperti itu, membersihkan hatinya ini juga. Mandinya, jiwanya dibersihkan, semua penyakit dihilangkan. Dari apa? Minadz-dzunubi wat taubah. Tadi baca sholawat, selanjutnya apa lagi? Perbanyak bertaubat. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak baca ini, membersihkan ini. Amma fata wa salafi ma madha minal ayyam, apa atas apa-apa yang telah kita lewatkan dari amalan-amalan yang tidak kita gunakan dengan baik, yang sudah dilewatkan anugerah dari Allah itu untuk beramal, untuk taqarrub, untuk beribadah, bertaubat kita, Pak. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fayatadarru ila Allah fi syahri Sya'ban, maka hendaklah dia bertadarru, bersimpuh, datang kepada Allah, nangis kepada Allah di bulan Sya'ban, menunjukkan meminta ampunan, bertobat kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Wa yatawassalu ila Allah taala bi sahibi syahri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia bertawassul, melewati, menjadikan Rasulullah sebagai perantara amalan-amalannya, zikir-zikirnya. Untuk apa? Hatta yusliha, sehingga dia diperbaiki atau memperbaiki fasada qalbihi, rusaknya hati yang dimilikinya, wa yudawi marada sirrihi, dan mengobati penyakit yang ada dalam jiwanya. Wala yasufu wa yuakhiru dzalika ila ghad, dan tidak mengakhir-akhirkan, menunda untuk amalan-amalan tersebut. Ini kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ini untuk menyambut bulan Ramadan. Konkretnya Pak, kesimpulannya apa? Kurang berapa menit? 3 menit. Nah, yang punya waktu itu. Maka kesimpulannya apa? Menyambut bulan Ramadan, berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Beristighfar, bertaubat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semuanya dibersihkan. Jadi jangan cuma mandi badannya, jiwanya, hatinya. Yang kedua apa? Yang kedua, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini nikmat, Pak. Ini anugerah, Pak, Bu. Kalau sudah tahu ini anugerah, maka hendaklah dia bersyukur, bersujud kepada Allah, memuji Allah. Ingat, sholat kita, saya pernah sampaikan, sholat kita ini berarti kita bersyukur. Sholat 5 waktu, amalan-amalan soleh kita, takarrub kita kepada Allah. Kalau kita amalkan semua ini, perintah-perintah Allah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita lalai dengan perintah Allah, berarti kita ingkar kepada Allah. Berikutnya apa? Bergembira. Masya Allah. Ingat, jangan lupa bahagia. Banyak masih saya mau sampaikan, tapi waktu. Saya ambil satu hadis Rasulullah, bagaimana sih Rasulullah kondisinya ketika datang bulan Ramadan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sesungguhnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara Ramadan, ketika datang atau didatangi bulan Ramadan, Rasulullah beliau berkata kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrun mubarak iftarada alaikum siyamuh tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau didatangi bulan Ramadan, beliau Rasulullah berkata kepada sahabatnya, kalian telah didatangi bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Dibuka untuk kalian pintu-pintu surga. Dikunci kepada kalian pintu-pintu neraka. Diikat untuk kalian para syaitan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa hurrima, barang siapa ditolak atau tidak bisa atau dilarang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan ini, yang ada di bulan Ramadan, maka dia tidak akan pernah selamanya memperoleh kebaikan-kebaikan yang lain. Na'udzubillahi min. Kalau Allah datang dengan Ramadan, kita tidak bisa memperoleh kebaikan. Allahu Akbar. Berarti kita tidak akan pernah lagi memperoleh kebaikan-kebaikan. Makanya kita minta kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah, membersihkan semua penyakit hati, takabur, sum'ah dan semuanya sebelum datang bulan Ramadan, agar supaya kita nanti didatangi bulan Ramadan, kita sudah siap menyambutnya. Terakhir, ketika malam pertama bulan Ramadan, jangan lupa membaca doa awal bulan Ramadan. Ketika nampak itu nanti bulannya, ada pengumuman tarawih, besok puasa, habis maghrib berdoa, Allahumma ahillahu alaina, itu baca bil yumni dan seterusnya, minta keselamatan, kemudahan agar supaya kita beribadah dengan khusyuk dan tenang, dengan barokah bulan Ramadan. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan barokah bulan Sya'ban dan mendapatkan barokah bulan Ramadan dan menjadi amalan salihan makbula. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a
والدراجيات فتياجيرات العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدراجيات فتياجيرات العالم يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا Allah kami memohon keberkahan majlis ini ya Allah ampunilah dosa-dosa kami berkahilah kami di bulan Rajab di bulan Sya'ban sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah ampunilah mereka ya Allah bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka ya Allah seperti baju putih yang bernoda menjadi bersih putih kembali ya Allah jauhkanlah mereka dari dosa-dosa mereka seperti arah timur dan barat ya Allah muliakanlah mereka di sisimu angkatlah derajat mereka di sisimu jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah rahmatilah kami dan mereka berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka berbakti kepada mereka ya Allah anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah ya Allah kami memohon ya Allah ya Rahman anugerahkanlah kami keturunan kami putra putri kami dari golongan yang mendirikan salat dari golongan yang menegakkan salat dengan rahmat-Mu ya Allah anugerahkanlah kami ya Allah putra putri kami keturunan kami dengan rahmat-Mu untuk selalu ikhlas dan istiqomah membaca Al-Quran menghafalkannya mengamalkannya ya
Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, Ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Apabila di antara kami dan mereka saat ini menghadapi kesulitan, Ya Allah, menghadapi kesusahan, Ya Allah, sungguh Engkau adalah sebaik-baik penolong, maka tolonglah kami dan mereka. Berilah kami jalan keluar yang Engkau ridhai. Cukupkanlah, Ya Allah, kami dengan rizki yang halal, yang luas, yang barakah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Ya Allah, berkailah kami di bulan Ramadan. Bersihkanlah hati kami dari hasud, dari iri dengki, Ya Allah, dari riya, dari ujub sum'ah. Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh kami tiada mempunyai kekuatan kecuali itu semua dari-Mu, Ya Allah. Anugerahkanlah kami, Ya Allah, untuk bermuhasabah, untuk bertaqarrub kepadamu, Ya Allah, dengan rahmat-Mu. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.